Jatiluwih Festival ke-6 resmi dibuka. Ajang promosi nilai-nilai luhur Jatiluwih. Jatiluwih Festival ke-6 secara resmi dibuka Sabtu 19 Juli 2025. Pembukaan dihadiri langsung Bupati Tabanan, I Komang Sanjaya, Wakil Bupati Tabanan Imade Dirga, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar RI, Nimade Ayu Martini, dan undangan lain. Festival yang digelar selama 2 hari dari 19 sampai 20 Juli ini, mengusung tema Growth with Nature atau tumbuh bersama alam. Yang menarik pada festival tahun ini yakni tarian maskot Desa Jatiluwih yang ditampilkan perdana pada pembukaan. Ini tentu menjadi simbol regenerasi, kolaborasi. Selain tarian maskot, juga dilaksanakan fashion show perdana kostum Karnival Jatiluwih, yakni kostum Dewi Sri dan Jatayu. Tak kalah menarik, berbagai kegiatan interaktif turut memeriahkan festival. Pengunjung yang hadir selama festival berlangsung dari 19 sampai 20 Juli 2025, dapat mengikuti lokakarya kuliner tradisional, menyaksikan kompetisi pelajar, dan menikmati pertunjukan seni. Disinilah masyarakat tidak hanya dilibatkan, tetapi menjadi pelaku utama. Inilah wajah Jatiluwih hari ini, desa yang menjaga nilai lama dengan semangat zaman. Festival ini menurut Ketua Panitia, I Ketut Purna, juga menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah lokal. Tentu dalam hal ini bukan sekadar jualan, namun ini menjadi cara bagi penyelenggara untuk membangun kesejahteraan bersama. Adapun produk yang ditawarkan seperti kerajinan tangan hingga aneka kuliner khas Jatiluwih. Ia mengajak semua pihak untuk terus mendukung semangat ini, menekankan pentingnya kerjasama dan gotong royong. Lebih lanjut dikatakan, untuk tema yang diangkat, tidak sekadar slogan. Namun kata dia, mencerminkan komitmen desa untuk berkembang seiring menjaga keseimbangan ekosistem. Growth with Nature adalah ajakan untuk membangun kesejahteraan dengan menghormati siklus, menjaga ekosistem, dan memperkuat budaya hidup yang berkelanjutan, katanya dalam sambutannya di sela pembukaan Jatiluwih Festival ke-6. Festival ini juga menjadi ajang promosi nilai-nilai luhur Jatiluwih. Pasalnya, kawasan Jatiluwih selama ini sudah sangat dikenal di kancah internasional. Bahkan Badan Khusus PBB yakni UNESCO, telah mengakui desa Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia. Tak hanya itu, di tahun 2024, United Nations Tourism juga telah menobatkan Jatiluwih sebagai desa terbaik dunia. Hari ini, kita tidak hanya meresmikan sebuah festival. Kita sedang menyampaikan kepada dunia bahwa desa kecil di kaki Batu Karu ini yakni Jatiluwih, punya cerita besar yang ingin dibagikan, ungkapnya di hadapan undangan. Selama penyelenggaraan festival, pihaknya mentargetkan 7.000, baik itu wisatawan asing maupun domestik. Namun demikian, target kunjungan ini lebih kepada wisatawan domestik. Meski tidak menutup kemungkinan juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing. Saat ini memang kunjungan tamu domestik ke Jatiluwih cuma 10%, itu juga fluktuasinya sangat tinggi. Sebenarnya festival ini lebih kita tunjukkan kepada wisatawan lokal, khususnya Bali. Tapi otomatis juga kita menyasar wisatawan nasional, ujarnya. Pertama gini Pak, target kunjungan kita untuk Festival Jatiluwih yang ke-6 ini adalah lebih banyak ke tamu domestik. Tapi otomatis Pak, kita juga sangat berharap ke tamu mancanegara yang datang ke festival kita. Saat ini memang kunjungan tamu ke Jatiluwih itu cuma 10% dari domestik. Dan itu juga fluktuasinya sangat tinggi. Saat weekend, saat long holiday, itu peningkatan tamu domestik dari 300.000 bisa mencapai 2.500 bahkan sampai 3.000 Pak. Tapi di hari-hari biasa rata-rata kedatangan tamu domestik itu adalah sampai 200 sampai 300. Sebenarnya festival ini lebih kita tujukan kepada wisatawan lokal, khususnya Bali, otomatis juga kita menyasar wisatawan nasional. Jatiluwih sekarang, Jatiluwih Festival yang kita lakukan saat ini adalah lebih banyak mengangkat kearifan lokal dan lebih banyak memanfaatkan dan memakai orang lokal yang ada di Jatiluwih. Banyak sekali sekarang hal-hal yang baru yang ada di Jatiluwih yang kita angkat. Pertama, Bapak sudah lihat tadi ada tarian maskot Jatiluwih yang kita benar-benar itu grass banget, bekerja sama dengan ISI dan ISI Bali. Yang kedua juga kita punya kostum Jatiluwih yang Dewi Sri sama Jatayu yang sudah kita pentaskan tadi. Itulah yang nantinya
kita jadikan maskot, kita jadikan ikon turisme yang ada di Jatiluwih. Tahun ini hampir 99% kita menggunakan warga lokal, tahun lalu kita masih menggunakan 90%. Memang sejak saya menjabat jadi manajer Jatiluwih ini memang harapan saya bagaimana sebenarnya uang yang kita dapatkan dari tiket masuk turis yang datang ke Jatiluwih itu kita kembalikan kembali ke masyarakat lokal di sini, baik itu ke petaninya, berbagi ke Pemda dan semua masyarakat yang ada di Jatiluwih. Kalau tidak salah seniman, tapi saya bilang orang yang import di Jatiluwih Festival ini lebih dari 350 Pak. Itu dari anak-anak TK sampai lansia semua. Bupati Tabanan, I Komang Sanjaya menyatakan, festival ini sebagai ajang promosi yang menampilkan tradisi, budaya, dan kuliner tradisional asli Desa Jatiluwih. Bahkan Desa Jatiluwih diakui sudah terkenal di seluruh dunia, sebagai destinasi wisata dengan nuansa alam pegunungan. Begitu juga keunikan tata letak sawahnya yang berpundak-pundak, serta sistem irigasi subak secara tradisional. Sudah ribuan tahun yang lalu diwariskan, sampai saat ini relevansi kita taat untuk menjaga, karena dipegang erat oleh hukum adat melalui awik-awik dan perarem, ujarnya. Untuk itu, Festival Jatiluwih ini diharapkan dapat berlangsung hingga sebulan penuh. Terlebih event tersebut telah berlangsung sebanyak 6 kali. Bupati 2 periode ini pun berharap mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata hingga jajarannya di Pemkab Tabanan. Kalau bisa 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan jadikan event. Kehidupan masyarakat Jatiluwih dari baru bangun, bercocok tanam, sampai kulinernya, memasaknya, jadikan destinasi. Sehingga benefitnya dirasakan dan didapat oleh masyarakat, paparnya. Tembus langit biru dan dedaunannya kelihatan, lihat gunungnya. Indah apa tidak? Ini nggak lihat berapa gunung, 3 ini. 1, 2, 3 itu ada lagi 1. Aman, Unggul, Madani. Petangan ini Aum ini. Luar biasa udah dianugerahi. Terima kasih Bu Made. Juga tak kalah hebatnya ini kita dihadiri juga oleh Sri Kandi Republik Indonesia Bu Mari Pangestu. Tadi sudah diceritakan sama beliau, sama Bu Made, bahwa beliau sampai menunda keberangkatannya datang ini saking cintanya terhadap Tabanan dan Desa Jatiluwih yang tercinta. Daerah tujuan wisata Jatiluwih Pak John Purno ini hebat sekali beliau ini. Juga ada dari Tanah Lot manajer dan dari Ulun Danu juga hadir yang saya hormati. Tadi saya sampaikan sama Ibu Deputi Pak John ini manajer yang sangat progresif yang membuat Jatiluwih lebih hebat, lebih bergairah dan inovatif. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak John Purno, Pak. Dan berbangga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Badan Pengelola Jatiluwih melaksanakan Festival Jatiluwih yang ke-6. Sangat luar biasa. Bagaimana tadi kita lihat bersama bagaimana isi festival itu kan bukan saja bagaimana menggelarkan seni dan budaya, tapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga kearifan lokal yang sudah diwariskan turun-temurun dari ribuan tahun yang lalu. Ini yang menarik. Dari tadi ada budaya Nengaler, Nyekap, di sawah, Numo, dan lain-lain. Ini yang betul-betul mungkin tidak ada di dunia. Jadi ini tetap dijaga, dilestarikan. Dan tidak salah kita juga punya museum subak di Tabanan. Dan Jatiluwih ini adalah bagian daripada destinasinya. Kita tetap mendukung pariwisata, tapi Tabanan tetap berpijak kepada akar budaya, bergerak di sektor pertanian. Pariwisatanya adalah bonus.